Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 3A, subtema 1, pertemuan pertama. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat menyanyikan lagu Bebek-Bebekku yang dipopulerkan oleh Pinpit Haryanto. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya. Yang pertama menyanyikan lagu Bebek-Bebekku dan yang kedua menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk ke lagu ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Lagu yang pertama adalah Bebek-Bebekku. Dengarkan musiknya ya. Bebek-bebekku, mari kemari. Ikutlah aku ke kebun bibi, di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu, berebut, berebut, sungguh ramainya, kwek kwek kwek, kwek kwek kwek, bersukaria. Nah, lagu yang kedua yaitu Balonku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, dari dua lagu ini kita dapat menyebutkan 3 benda. Yang pertama yaitu bebek, yang kedua yaitu cacing, yang ketiga yaitu balon ya. Dari 3 benda ini kita kelompokkan yuk, yang mana sih makhluk hidup, yang mana sih benda mati ya. Bebek dan cacing itu termasuk makhluk hidup, sedangkan balon itu benda mati. Bagaimana sih caranya membedakan mana benda mati, mana makhluk hidup? Yuk kita belajar sekarang. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas, sedangkan benda mati tidak bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu butuh makan, sedangkan benda mati tidak butuh makan. Yang ketiga, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, bertambah tinggi, bertambah besar, sedangkan benda mati ukurannya tetap segitu-gitu aja, nggak nambah. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu bergerak, sedangkan benda mati itu tidak bisa bergerak kecuali ada yang menggerakkannya. Kalau kipas angin itu termasuk makhluk hidup atau benda mati ya? Benda mati, yakin benda mati? Kan kipas angin bergerak. Terus makhluk hidup, yakin makhluk hidup? Jadi makhluk hidup atau benda mati ya? Kipas angin kalau tanpa bantuan apapun bisa bergerak enggak? Enggak kan? Berarti kipas angin termasuk benda mati karena dia bisa bergerak dengan bantuan lainnya seperti listrik atau angin ya. Jadi jika benda itu dapat bergerak sendiri tanpa bantuan yang lain, maka dia termasuk makhluk hidup. Sedangkan jika dia membutuhkan benda lain untuk bergerak, maka dia termasuk benda mati. Nah,
Hari ini kita belajar dua dulu ya. Ciri makhluk hidup part 1 atau bagian ke-1, karena kita belajar hanya 2. Yang pertama, makhluk hidup itu butuh makan. Apakah makhluk hidup itu hanya manusia? Tidak, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, terus juga tumbuhan. Jadi kenapa sih makhluk hidup itu butuh makan? Makanan itu gunanya untuk apa? Makanan yang dimakan itu sebagai sumber energi. Jadi manusia membutuhkan makanan untuk dapat bergerak, ya. Begitupun dengan hewan dan tumbuhan. Kalau ngelihat hewan makan udah sering. Kalau tumbuhan itu emangnya butuh makan? Kapan makannya? Gimana cara makannya? Ya, kalau tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri yang disebut fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Sintesis tanaman membutuhkan karbon dioksida dan air. Nah, apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida adalah udara yang kita hembuskan saat bernafas. Jadi saat kita tarik nafas, itu adalah oksigen yang kita hirup. Sedangkan saat kita membuang nafas, itu adalah karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Selain karbon dioksida dan air, tanaman juga membutuhkan sinar matahari. Apalagi kalau misalkan dikasih pupuk, tanamannya pasti lebih subur lagi. Hasil dari fotosintesis itu, tanaman bisa menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Maka dari itu, semakin banyak tanaman di sekitar kita, maka udara akan semakin segar untuk kita hirup. Nah, untuk selanjutnya, selain butuh makan, makhluk hidup juga bergerak. Seperti yang ada di gambar ini. Ada gambar manusia sedang berlari. Apakah hanya manusia yang dapat bergerak? Dan bagaimana cara makhluk hidup bergerak? Beda-beda ya. Kalau manusia bergerak menggunakan kaki. Lalu hewan dengan apa? Tumbuhan bagaimana bergeraknya? Nah, kita belajar alat geraknya ya. Kalau tumbuhan bergeraknya mengikuti arah matahari. Jadi, tanaman itu akan tumbuh mengikuti sinar matahari. Contoh seperti jika ada tumbuhan yang sedang berdiri di atas pot. Lalu tiba-tiba sore hari dia jatuh. Sampai malam tidak didirikan lagi, maka besok pagi jika pot itu belum didirikan, maka tanaman yang seharusnya tadi lurus, maka dia akan berbelok ke atas. Kenapa? Karena dia mengikuti sinar matahari. Selain pergerakannya yang mengikuti sinar matahari, tanaman juga bisa bergerak dengan sentuhan manusia. Contoh seperti putri malu. Pernah lihat belum daun putri malu? Apabila disentuh, maka dia akan menguncup menjadi kecil. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar alat gerak pada makhluk hidup ya. Tadi kita sudah bahas kalau manusia itu bergerak menggunakan kaki. Hewan dibagi-bagi lagi. Ada hewan yang bergerak menggunakan kaki. Contohnya seperti keledai, kuda, semut, apalagi ya. Terus cicak dan lain-lain. Banyak ya kalau disebutin satu persatu. Selanjutnya, hewan yang bergerak dengan perut seperti cacing, ulat, dan ular. Untuk selanjutnya, hewan yang bergerak menggunakan sirip seperti ikan. Lalu yang terakhir, hewan yang bergerak menggunakan sayap seperti burung. Sekarang silahkan kalian kerjakan buku tematik 3A halaman 3, 4, 5, dan 12. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari Miss Ayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.